Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwah masyayikhina khusus alhamdulillah wal bahza kitab syarah batal. Wa ila ruhi As'alukal karamata wal barakata alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus wahibul bait sekeluarga, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi di malam Jumat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkah ngaji malam hari ini seluruh urusan kita, hajat kita untuk masa yang akan datang Allah berkahkan semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, kita masih melanjutkan keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Wa dzukira anna Adam alaihi salatu wassalam qala, disebutkan, diceritakan bahwasanya Nabi Adam SAW berkata, idallah atau umat Muhammadin SAW al-bagharatin, sesungguhnya Allah memberi umat Nabi Muhammad 4 karomah, ma'afoniha, itu yang 4 tidak pernah diberikan kepadaku. Al-ula qabulu taubatika Nabi Makkah, yang pertama kata Nabi Adam, diterima taubat aku di Mekah. Dosa apa Nabi Adam? Nabi Adam ini adalah akibat daripada memakan buah khuldi, dan jangan kita katakan jadi contoh. Karena apa? Itu Nabi Adam itu disebut hilaful aula, sebab Nabi maksum. Dari sisi akidah, Nabi itu maksum, artinya dipelihara pada berbuat dosa. Kalau kita kata Nabi Adam berbuat dosa, itu suul Adam. Nabi Adam makan buah khuldi, taubatnya harus di tempat, di situ dia makan, di situ dia harus bertobat. Jadi umat Nabi Muhammad wa umar kana anak qabula taubati umat Muhammad wa umar Muhammad SAW ya tubuh dari kulli makan. Umat Nabi Muhammad itu di mana dia berdosa, dia mana dia tobat, kapan saja tobat diterima oleh Allah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Fataqabbalullahu ta'ala taubatahu, Allah terima taubat mereka. Jadi kalau Nabi Adam akibat makan buah khuldi itu, dia tobatnya harus di Mekah. Di mana di Mekahnya? Yaitu di Baitul, dia sekarang Baitullah. Dulu sebelum Baitullah itu tanah merah, tanah tinggi, tanah merah. Kemudian Nabi Adam di situ tawaf di sana. Tobatnya adalah membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita kalau membaca ayat Al-Quran ini adalah ayat yang dibaca oleh Nabi Adam pada saat tobat di Ka'bah di Mekah yang sekarang Baitullah. Mutar di situ Rabbana zolamna. Jadi kita juga kalau kebetulan nggak punya doa udah baca itu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wasaniyatu yang kedua, anni qad kuntu labisan palama itu jalani uriadan. Sungguhnya aku berpakaian tatkala aku maksiat makan bahuli jalani uriadan. Allah jadikan aku telanjang langsung dengan makan bahuli satu, maka Nabi Adam dalam keadaan telanjang langsung copot bajunya semua. Bagaimana umat Muhammad wa umat Muhammadin ya sunnah uriyanan, umat Nabi Muhammad itu berbuat maksiat sambil tidak pakai baju. Fa basumullah taala, maka Allah berikan pakaian kepada mereka. Jadi umat Nabi Muhammad dosanya banyak banget juga, pakaian 40 hari. Tuh kata Muhammad. Wasali satu anni lama satu. Dan yang ketiga yaitu bahwasanya aku tatkala maksiat makan bahuli farraqo baini wa baina imrati, Allah pisahkan antara aku dan istri aku. Nabi Adam begitu makan bahuli, Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Ratusan tahun gak ketemu. Bagaimana umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad dosa banyak banget juga, bininya 4. Nah itu. Ya, ini enak aja banget. Apa sih nanti ini sasarannya? Nanti ada di antara keterangan yang harus jadikan akidah buat kita. Jadi kata aku makan buah khuldi dipisahkan sama bini aku. Umat Nabi Muhammad makannya 4 keranjang. Kalau kita yang bisa ngomong 4 keranjang, makanya bininya 4 bininya umat Nabi Muhammad tuh. Jadi artinya kita kemarin-kemarin sudah menyatakan dengan bersama-sama menjadi umat Nabi Muhammad melalui apa? Yaitu melalui memperingati Maulid Nabi. Yang selanjutnya Fakhrab Rabi'atu yang keempat, anni asaitu bil jannah fakhrajali minha. Yang keempat, sungguhnya aku maksiat di surga, fakhrajali minha, maka Allah keluarkan aku dari surga. Aku makan buah di dalam surga, dikeluarkan dari surga. Umat Muhammad mah pakai ehnya kita mah. Umat Muhammad mah wa ummatu Muhammad alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad SAW ya sunallah, mereka maksiat kepada Allah, kharijal jannah, di luar surga, fayadkhulunaha, maka mereka masuk ke dalam surga. Aku makan di surga, keluar dari surga. Umat Muhammad mah makannya di luar surga, malah masuk surga. Nah, maka Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku ini mahan masuk surga. Ilaman aba, kata Nabi, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat tercengang, kaget sahabat, yang mana orangnya yang masuk surga? Qala, jawab Nabi, man ata'ani dakhala jannah, siapa orang yang taat kepadaku, dia yang siap masuk surga. Wa man asani, siapa orang yang durhaka kepadaku, tidak taat kepada perintahku, faqad aba, maka itu orang yang tidak mau masuk surga. Selanjutnya ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam anakana zata yaumin, bahwasanya pada suatu hari Nabi sedang duduk hazidan terbenung, tiba-tiba fatahu Jibril alaihi wasallam, datang kepada Nabi malaikat Jibril. Faqala, kata Jibril, ya Muhammad, ma hadzal huznu, apa ini yang menjadi bingung? Kalau kita ditambahnya sesuai jabung, kan atallaha ta'ala Allahu ta'ala umatika, kan Allah telah memberikan kepada umat kau khamsata 5 perkara. Kita itu ada bahasa kata-kata sambung yang kalau kita artikan gak ada artinya. Kan Allah ngasih umat engkau saja gitu. Ya ada tambahan kita, jadi supaya nggak dimengerti. Iya kan. Kenapa bingung apa sih ini Muhammad, bingung amat kelihatannya? Kan Allah telah memberikan pada umat engkau 5 perkara. Walam ya tiha, enggak diberikan yang 5 perkara ya hadin qoblaka
ke seorang pun sebelum engkau, hanya kepada engkau saja. Al-awal qala Allah Ta'ala ana inda zanni abdi, aku berada pada keyakinan hamba aku. Ini namanya hadis qudsi. Ana inda zanni abdi. Jadi kita kaitkan dengan masalah keyakinan kita. Dengan keyakinan kita, apa yang kita kirim kepada kubur, ahli kubur menerima atau tidaknya, sampai atau tidaknya tergantung daripada keyakinannya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi, saya berada pada keyakinan hamba saya. Kalau hamba saya yakin sampai berharga hamba kami yang tidak yakin jangan nyampe. Wal yukhalifu dzannahu, dan tidak menyalahi keyakinannya. Wasani man satara alaihi fid dunya la yubdihu yaumil qiyamah. Siapa orang yang menutupi rahasianya di dunia, maka Allah tidak akan buka di hari kiamat. Jadi nggak boleh kita itu buka rahasia kita. Lagi muda bandel banget cerita ke bocah, jangan, apalagi ke anak mah jangan ku diceritakan. Sebab al-walad bin silab, anak itu adalah rahasia bapak. Jangan waktu bapak kemana juga sampai ya ceritakan sama bocah, nggak begitu bocah pak. Darah kita 5% karakter orang tua turun ke anak. Makanya banyak kalau ngomong anaknya dasar bapaknya gitu, dasar bapaknya tukang mancing gitu. Gitu. Jadi nggak boleh cerita-cerita yang tidak baik diceritakan lagi. Orang yang nutupin artinya daripada kesalahannya di dunia tidak dibicara kepada orang lain, Allah tidak akan buka nanti di hari kiamat. Ya berarti kalau dia suka membuka cerita-ceritaan dia di dunia, Allah akan bocorkan nanti di akhirat, di dunia, di hari kiamat. Wasalisu yang ketiga, lam yuglak ala ummatika babut taubati malam yugorgir. Yang ketiga, tidak akan ditutup, tidak akan dikunci kepada umatku satu pintu tobat, sampai yaitu selagi malam juga gitu, selagi nyawanya belum serak-serak di tenggorokan. Jadi sebelum nyawa kita serak-serak di tenggorokan, pintu tobat itu belum ditutup buat umat Muhammad. Kagak ada istilahnya terlambat lu tobat. Biar udah bongkok banget kalau tobat masih dibuka pintu tobat buat umat Muhammad tuh. Wa rabi'u man atamil ardi khati'atan yaghfirullahu lahu ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, siapa orang yang membawa dosa sepenuh bumi, Allah ampuni baginya, yaitu setelah mengucap la ilaha illallah. Maka kalimat yang paling afdal diucapkan sekian banyak zikir adalah Pak Abdul diri palam annahu la ilaha illallah. Karena Allah berkatakan uzkurullah zikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu pada Allah, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, itu banyak, berapa ini banyak? Menurut ulama fikih 300, mulai 300 itu banyak. Tapi kalau ulama tasawuf itu 360. Kenapa 360? Apa namanya itu termasuk zikir yang banyak? 360 itu sejumlah sambungan saraf kita. Jadi apabila kita membaca zikir la ilaha illallah 360, berarti setiap sambungan kita zakat itu. Maka di mana, kenapa ini Allah perintahkan zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak? Sebab zikir itu yaitu adalah Allah akan berikan ketenangan hatinya. Kenapa tenang hatinya? Karena tadi dia punya sambungan saraf yaitu dikeluarkan zakatnya 360 sambungan. La ilaha illallah, la ke bawah, ilaha ke atas, illallah tendang ke kiri, jangan kemana wae. Kenapa? Sebab di kiri itu adalah pala buntutnya hati. Hati palanya itu di sebelah kanan, kemudian ada buntutnya di sebelah kiri.
Kenapa di situ? Sebab di situ ada titik darah hitam, tempat bersarangnya setan. Jadi setan yang suka godain kita segala macam kita adalah di sebelah kiri. Maka ketika kita tembak dengan illallah, keluar tuh setan, masuk lagi, illallah lagi, keluar lagi, illallah lagi, keluar lagi. Jadi kalau orang banyak zikir, si setan ada keluar masuknya. Jadi kalau jarang zikir itu setan di sebelah kirinya itu enggak keluar-luar. Jadi makanya orang yang sering, yang jarang zikir oleh Allah hatinya dikejar sibuk terus. Kenapa? Karena setan selalu menggoda dirinya, yaitu yang ada di sebelah kiri. Apa hubungannya bacaan-bacaan dengan rezeki? Nah, bacaan-bacaan, semua bacaan ada malaikatnya. Semua bacaan bismillah, malah bismillah, semua malaikat itu bisa digunakan dengan bismillah. Karena nggak ada bahasa malaikat yang gagal baca bismillah. Jadi bacaan itu apa yang kita baca, maka itu malaikat yang suka baca itu oleh Allah diperintah untuk membantu program kita. Maka orang mencari apa nama rezeki itu ada yang melalui zikir. Jadi malaikat yang suka membaca lafaz itu yang dikerahkan oleh Allah untuk mengirim rezeki kepada kita, maka ada pengaruhnya bacaan dengan zikir. Wal khamis yarfa'ul azabu anil amwat bad biwa yahiba. Yang kelima, umat Nabi Muhammad ini Allah angkat siksanya dengan dari orang-orang yang meninggal dunia dengan doa orang-orang para ketebak andai tolatnya. Jadi umat Nabi Muhammad satu-satunya umat yang dosanya bisa dikuras habis, kemudian pahalanya bisa ditambah. Maka ketika kita baca doa untuk itu ada Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'na al-Qur'an al-azim lalu anu bin anu nah gitu. Nah kemudian dosanya bisa dihabisin dengan istighfar. Ini adalah yang saya sedang sama ratakan, mengajak orang supaya bakti terhadap orang tuanya dengan melalui membacakan istighfar untuk orang tuanya. Astagfirullahaladzim liwa'daya, astagfirullahaladzim liwa'daya, astagfirullahaladzim liwa'daya. Jadi kita punya PR kalau pengen berbuat baik. Ada pengaruhnya dengan masalah rezeki. Nabi mengatakan kasratul istighfar tajlibur rizqa. Para banyak istighfar itu akan menarik rezeki. Apalagi mengistighfarin untuk orang tua. Yang sering saya sampaikan, di mana kita ini oleh Allah sediain surga 3 pintu istimewa. 1 pintu afwi, kedua pintu maghfirah, dan ketiga pintu rahmah. Ini kenapa saya lebih banyak mendorong ke sana, karena ngelihat situasi dan kondisi di mana saya itu orang ada yang nggak tapi resep sama zikir gitu. Kenapa? Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, faiza qadaytumus sholata fadzkurullah. Apabila kamu setelah melakukan sholat, maka zikirlah kamu kepada Allah. Maka karena itu di mana sholat kita itu adalah disertakan dengan zikir. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad supaya membanyakkan zikir, terutama ba'da sholat. Kalau tas Jumat baca dulu Fatihah 7, Qul 7, Falaq 7, Anas 7 sampai ilahilas terbirdasi ala. Nah kalau itu mah wiridan mati husnul khotimah. Kalau pengen mati husnul khotimah, jangan keluar dulu dari masjid sebelum baca ilahilas terbirdasi ahla wala akwa ala nari jahimi 5 kali berturut-turut. Nah selanjutnya di mana Nabi Muhammad umatnya ini diistimewakan oleh Allah, yang meninggal dunia masih diizinkan oleh Allah untuk mendoakan yang hidup, manakala yang hidup sering mendoakan mereka, apalagi orang tua. Imam Ghazali menyuruhnya ketika kita hadiah kepada orang tua, ngedoain orang tua, bayangkan wajahnya. Nah, itu. Bayangkan wajah orang tua. Jadi supaya kita ini artinya tiap hari kalau yang apa yang kita lakukan mah artinya sudah pasti diniatkan atau diniatkan untuk orang tua, kita dapat pahala plus orang tua dapat pahala.
Al walad bin kasbil walid wal walidah, anak adalah usaha ibu bapak. Kita malam ini dapat pahala ngaji, nggak niat untuk orang tua, kita dapat pahala plus orang tua dapat pahala, jadi untung. Jadi maka oleh karena itu alhamdulillah kita istiqomah ngaji, bisa berbakti kepada orang tua melalui pahala ngaji. Sebab pahala ngaji tidak ada pahala sunat yang bisa melebihi pahala ngaji. Kayaknya bukan yang nyari pahala ngaji teh, tapi kalau kita lihat daripada itunya perintahnya wajib, tapi level pahala di atas pahala sunat. Kagak ada pahala sunat yang bisa melebihi pahala ngaji. Baru berangkat saja kita Nabi mengatakan manin takola lihat ta'alamal ilma guberahu qabla tua. Siapa orang yang pindah dari rumahnya untuk datang ke majelis taklim menurut ilmu, maka Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkah. Dosa-dosa kecil dihampura oleh Allah. Nah, itu. Nah ini makanya di mana ngaji itu kita apa namanya itu pengen cepat-cepat, pengen karena gitu pahala besar yang luar biasa. Ini perlu kita syukur kepada Allah di saat-saat masih banyak orang yang nggak ngerti apa itu ngaji. Kalau dosa-dosa kecil dengan istighfar, dosa besar dengan tobat, tapi dosa kesalahan ibadah nggak sesuai dengan aturan ya ngaji. Makanya perintah ngaji satu-satunya perintah yang dari buayan sampai ke lubang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tutlah ilmu dari buayan sampai ke lubang lahat. Kenapa lubang lahat? Karena di mana akhir-akhirnya itu selagi kita masih ada dalam dunia masih wajib ngaji. Maka Nabi mengatakan iza mata ibnu adama in qatamalu illa min salasin, apabila mati anak Adam maka putus amalnya. Kalau cibang sampai putus amalnya bisa jadi orang, kalau ada orang udah meninggal nggak lagi ada hubungannya. Yang dimaksud putus amal di sini amal taklif namanya. Amal taklif, apa sih taklif? Perintah. Lagi hidup wajib sholat, maka wajib hidup lagi hidup pada pahala sholat. Begitu mati nggak wajib sholat, putus amal sholat. Itu amal taklif namanya. Lagi puasa ada pahala wajib hidup ada pahala puasa karena orang hidup wajib puasa. Begitu meninggal nggak wajib puasa lagi, maka putus amal puasa. Itu yang dimaksud itu. Lagi hidup wajib punya kewajiban, maka lagi hidup ada pahala melaksanakan kewajiban. Begitu mati nggak ada wajib lagi, tapi yang tetap berlaku berjalan ila min salasin, kecuali 3 sedekatin jariyah. Pertama sedekah jariyah, orang yang sudah meninggal dunia juga sedekah jariyah mah jariyahnya dimanfaatkan oleh orang banyak, mengalir terus. Ada arti jariyah itu mengalir. Wal sedekati au yuntawabi atau ilmun yuntawabi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ada orang dikasih ilmu, kemudian ilmu itu dimanfaatkan, ilmu yang diberi oleh Allah. Selagi ilmu itu diamalkan, maka orang yang ngasih dapat pahala daripada ilmu yang diajarkan pada orang lain. Itu maka di sini Bapak saya hormati, alhamdulillah kita terjadi umat Muhammad. Kita punya punya kelebihan yang Allah berikan. Umat Muhammad sudah meninggal dunia, pahala masih terus berjalan. Awalin solihin adalah atau anak yang mendoakan kepadanya, yang anak soleh. Supaya kita menjadi anak yang soleh, maka seluruhnya ada salah satu keterangan yang sangat penting sekali, mengistighfarin orang tua. Astagfirullahaladzim beliau daya, astagfirullahaladzim beliau daya, astagfirullahaladzim beliau daya, astagfirullahaladzim beliau daya. Kalau yang ada tamal ashab wajib alayama itu di samping untuk orang tua dan untuk ngebabat daripada persoalan-persoalan kita kepada orang lain. Utang piutang seperak 2 perak kepada orang lain, lupa kita, itu dibayar dengan Fatihah itu. Hak orang belum diselesaikan oleh kita karena kita lupa. Tambahkan di situ di istighfar dan kita astagfirullahaladzim beliau daya, astagfirullahaladzim wa ta'ala ya minal mu'min mu'minat wa muslimat Allah ya ibnul abad. Jadi ini artinya saya bukan basa-basi, ini ngajak untuk
kalau pengen hidup kita barokah, rezeki lancar, banyakin istighfar untuk orang tua. Itu intinya mah. Astagfirullahaladzim wa daya, astagfirullahaladzim wa daya, astagfirullahaladzim wa daya. Supaya termasuk apa anak-anak soleh. Nah itu. Alhamdulillah ya dengan berkah pendidikan orang tua sampai saat ini kita masih banyak andil kebaikan terhadap orang tua. Maka janji Nabi, Allah akan berkahkan hidup bagi orang yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka kita punya PR ini. Apa PR kita adalah istighfar. Kapan sih baca? Kapan saja. Apalagi istighfarnya itu di menjelang waktu subuh. Itu wa mustaghfirina bil ashar itu. Karena kita dekat sedikit lagi kita akan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini luar biasa kalau kita banyakkan istighfar, berapa hari bulan lagi sedikit lagi. Dan menjelang subuh. Ini kenapa? Sebab apa namanya orang itu bisa hidup lama karena punya bacaan. Orang kalau nggak punya bacaan nggak betah di masjid. Datangnya Jumat juga ulah 5 menit lagi tiap Jumat begitu karena bacaan bingung apa gue baca. Maka jadi ini dorongan saya ini materi kayak ada yang dorong hati saya ini semuanya begitu. Jadi saya begitu, assalamualaikum istighfar juga belum, udah bubar tuh masalah. Sayang banget itu. Padahal 7, jangan berubah dulu kaki. Sebab kata Nabi siapa orang yang membaca Fatihah 7, Qul 7, Falaq 7, Anas 7 setelah salam hari Jumat dan belum berubah kakinya, Allah maafkan kesalahannya 1 minggu yang lalu, 1 minggu ke depan kan lumayan itu. Itu maksudnya bacaan-bacaan dulu. Makanya kenapa saya tanyakan apa sih kalau entah sembahyang saya terus pada pulang baik karena imam bacanya itu enggak jelas, enggak apa sih bacaannya. Ada orang kan, makanya kalau saya jadi imam tuh bacaan sekitar kencengin sebab ada orang yang balik ngapalin bacaan. Nah, itu karena apa? Karena ini kita supaya artinya ramaikan, hidupkan artinya di mana kamu kita dengan baca istighfar. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makana wa li'azibahum wa anta fihim wa makana wa li'azibahum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali memberi bencana pada satu kaum sedangkan kaum Muhammad berada pada itu kaum. Orang Mekah enggak dihukum ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu ketika di Madinah, orang Madinah enggak ada yang dihukum oleh Allah. Tapi begitu pindah ke Mekah dari Mekah ke Madinah, Mekah nggak akan dihukum oleh Allah. Selagi Nabi Muhammad ada, begitu Nabi Muhammad pindah ke Mekah, ke Madinah, maka baru orang-orang Mekah yang jahat pada Nabi Muhammad dihukum oleh Allah. Maka ulama itu mentafsirkan ini ayat bukan selagi Nabi Muhammad itu ada, Nabi Muhammad sudah tidak ada juga, maka dikaitkan dengan masalah di mana kampung sering dibacakan Mahalul Qiyam, dihadirkan oleh Nabi Muhammad, maka kampung akan dipelihara pada segala bencana termasuk bencana ekonomi. Jadi kampung kalau sering dibacain marhaba nggak banget amat itu orang tentang ekonomi itu selalu mapan begitu. Jadi kalau kampung pengen mapan ekonominya ya sedikit Mahalul Qiyam. Karena kita mah adanya di bulan Maulid saja. Takut di mana-mana, setiap artinya malam Jumat diadakan Mahalul Qiyam. Nah, maka oleh karena inilah umat Muhammad. Wa ma kana Allah ya'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali menurunkan bencana pada suatu kaum, sedangkan itu kaum banyak yang beristighfar. Ini kaum banyak istighfar gitu. Itu kalau kita baca astagfirullahaladzim wa daya, astagfirullahaladzim wa daya 10 menit 1000 itu. Nah, maka oleh karena itu tiap hari satu on. Mari kita bayangkan wajah orang tua. Yang dapat yang itu siapa itu yang dimasuk orang tua? Orang tua yang melahirkan kita adalah mak dan bapak kita. Yang kedua orang tua yang mengawinkan kita, mertua kita. Ketiga orang tua yang mendidik kita, guru kita. Jadi pahala begitu, biar dia bagi-bagi juga bukan kayak duit 100.000 dibagi 3 ya dipecah-pecah. Kalau pahala maka agak. Nah ini makanya inilah umat Muhammad. Nah selanjutnya
di mana kita ini yang sering dalam doa sering sampaikan juga, kesempatan buat kita ini adalah yaitu Allah bersediakan pintu istimewa untuk umat Nabi Muhammad, satu pintu afwi namanya. Maka itu adalah masuk surganya orang yang amal ilmunya, nggak dituntut ilmunya kudu banyak, ilmunya pas-pasan saja yang ada diamalin. Kan kita gak banyak banget ilmu yang belum diamalin kan. Tahu qobliyah johor teh atau sunat muakkad kagak dikerjakan. Tahu ba'diyah johor teh muakkad nggak dikerjakan. Kemudian tahu kita qobliyah asar, ada qobliyah asar muakkad. Apa sih muakkad? Muakkad teh mendekati level wajib. Iya, saking pentingnya kagak wajib kan mah, itu muakkad namanya. Iya. Apa rawatib? Rawatib itu, kalau rawatib itu adalah yaitu sunat yang mengiringi fardu. Ada qobliyah johor, ada ba'diyah johor rawatib, ada qobliyah asar, ba'diyah asar ada, qobliyah maghrib rawatib itu goer muakkad, ba'diyah maghrib muakkad. Nah kemudian qobliyah isya muakkad, ba'diyah isya muakkad. Qobliyah isya goer muakkad, ba'diyah isya muakkad. Ada lagi satu witir. Nah maka ada hikmah itu menceritakan biasakan sholat witir paling sedikit serakaat, paling banyak 11 witir tuh. Nah kemudian dengan apalagi qobliyah subuh yang sebut sholat fajar boleh, itu ada memakan supaya rezeki ada kaitan dengan rezeki lancar. Biasakan itu sembahyang witir, kemudian qobliyah subuh. Kalau supaya kaitan dengan masalah rezeki itu adalah qobliyah subuh, dia surahnya yang pertama alam nasroh, yang kedua alam taro. Nah, kalau ba'diyah subuhnya nggak ada, jadi haram sholat sunat yang tidak ada sabab apa-apa setelah subuh, setelah asar berbarengan matahari terbit, matahari di apa namanya ya di atas kepala kita. Nah itu ada haramkan sholat sunat yang tidak ada sabab apa-apa kecuali hari Jumat. Hari Jumat mah artinya kita masuk ke masjid. Nah itu ada yang persis matahari ada di kepala. Bagaimana masuk ke masjid? Masuk masjid sembahyang tata masjid dulu, terus sembahyang duha. Nah kemudian kalau sembahyang kalau kita langsung sembahyang duha, nggak sembahyang tata masjid, ada pahala 2. Tata masjid ada, duha ada. Nah kemudian apa kita nyata makan nazar tuh, takib api hadal masjid maduk dubi, aku nazar itikaf di masjid selama saya ada di dalamnya. Nah itu ada pahala wajib, pekerjaan sunat pahala wajib. Apa yang kita baca? Ada istighfar dah, astagfirullahaladzim liwadaya, astagfirullahaladzim liwadaya, astagfirullahaladzim liwadaya. Syukur-syukur besok kita itu, besok-besok artinya kita bisa ada minat untuk setiap hari satu malam 4.000 sholawat Jibril yang kita baca. Satu untuk jaminan di surga, nggak di dunia nggak akan susah. Kedua, 1.000 yang kedua untuk di alam barzah nanti ya, di apa namanya ada kalau pernah bermasalah Nabi bela itu dan syafaat. 1.000 yang ketiga nanti waktu dibangkitkan dari kubur digiring kepada mahsyar. Nah di situ nanti ada penimbangan, ada beratan ke kanan, ada beratan ke kiri. Nah kalau beratan ke kiri, nah maka orang ini banyak baca sholawat, maka Nabi ambil sorbannya ditaruh di piring timbangan yang satu untuk memberati ke sebelah kanan. Itu syafaat namanya. Kemudian 1.000 yang keempat itu adalah nanti ketika melintas di sirat yang kecilnya seperti rambut di belah 7. Nah, hampir jatuh. Apa kata Nabi bagi orang yang baca salat 4.000 yang 4.000 tadi, 1.000 tadi, Rabbi salim, Tuhan selamatkan. Nanti ciri-ciri umat Muhammad yang diselamatkan oleh Allah dengan berkah membaca sholawatnya adalah ada kalimat Rabbi salim 4.000 itu. Yang 1.000 yang satu untuk membuka pintu surga bersama Nabi.
Bagaimana jaminan di dunia? Di dunia jamin nggak akan susah orang apabila membiasakan banyak baca sholawat. Sampai sholawatlah kena calon mertua juga masih ada pahalanya sholawat. Maka oleh karena itu saya hormati. Jadi kita kalau umur kita sampai umur kita panjang punya bacaan enak, buat sholawat kayak istighfar kayak. Jadi kalau yang nama istighfar sekarang kita sholawat juga begitu juga. Berapa kali dulu? Bikin enak, tambahin lagi, bikin enak, tambahin lagi. Sebab ciri-ciri Allah redho apabila bacaan kita itu rasa enteng, itu Allah redho dengan bacaan. Nah ini, dan sedangkan disinilah di mana umat Muhammad Allah istimewakan. Maka ini luar biasa kita. Di mana umat dulu maafan kalau katanya kena najis juga kan kudu pakai pisau, kudu seset kudu ya baru. Umat dulu tuh. Maka ada doa kita Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana la tahmala yasran kama hamalta 'alal ladzina min qablina Rabbana tuhammilna ma la taqata lana bih. Isran kama hamalta. Kenapa? Karena umat dulu begitu. Kalau najis kena di badannya bukan dicuci tapi diseset. Diambil kulitnya. Kan itu berat teman, jangan syariat jangan seperti itu. Nabi Muhammad umatnya cuci dengan air yang bersih, hilang rupa, rasa bau serta yakin. Nah, maka oleh karena itu disinilah namanya kejadian apa namanya untuk umat Nabi Muhammad. Bapak-bapak saya hormati, maka oleh karena itu yang berkali-kali yang saya sampaikan bukan basa-basi, karena itu sangat penting sekali. Satu, salawat kepada Nabi. Kedua, istighfar untuk orang tua. Makanya materi yang saya sampaikan bukan materi yang baru, tapi materi yang lama. Karena apa? Karena banyak yang mudah, gampang kita belum lakukan. Saya pengen tuh kita ini bisa mendorong orang tua masuk surga, pintu maghfirah dengan salawat, dengan istighfar kita untuk kedua orang tua kita. Dan selanjutnya menjelang nanti tahun ajaran baru, insya Allah nanti saya juga akan saya sampaikan ijazah dari kiai saya, ya itu adalah untuk menghadapi urusan bocah belajar supaya mereka kita juga sebagai orang tua jangan takut dengan bocah belajar. Ada bacaan nanti Asmaul Husna, itu saya akan berikan melalui menjelang artinya tahun ajaran baru. Maka oleh karena itu saya hormati, kita ini ada jadi pada beberapa tingkatan. Pertama pendasaran, kita masih kecil tuh. Kemudian pendewasaan, pendalaman. Yang ketiga pendewasaan. Ini yang paling lama pendewasaan. Kan masih banyak banget orang dewasa yang belum dewasa. Ya kan kalau yang assalamualaikum Jumat belum istighfar belum lama belum dewasa kan. Jadi ini makanya materi yang saya sampaikan kira-kira yang buat itu. Iya, udah paling dulu wae gitu kan ya. Jadi yang lamanya pendewasaan kita ini. Jadi kita udah apal banget yang karena biasa di anak-anak begitu. Biasa di anak-anak kita apal. Di anak-anak ini nah itu makanya di mana itu ada ya tadi ada pendasaran, kemudian ada pendalaman. Nah, tengah-tengah itu pendalaman, kemudian ada pendewasaan. Yang paling lama ini ada pendewasaannya. Selalu diingatkan, fadhkuruni adzkurkum. Karena Nabi juga bukan orang nggak tahu zikir itu. Maka ada zikir bentaran banget. Ada zikir berbiji, itu zikir speaker teh. Kaulah ada zikir. Iya, nggak ada satu zikir itu. Sebab Al-Qur'an itu fadhkurullah zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak gitu. Maka oleh karena itu kalau kita sifatnya tazkirah, ada mau'izah, ada tazkirah. Kalau mau'izah itu nasihat yang baru kita dengar, bisa kita dengar ceramah agama itu mau'izah. Kalau yang lama seperti ngaji rutin begini mah tazkirah. Makanya yang kira-kira penting kita berulang-ulang. Karena apa? Ayat Al-Quran juga banyak yang berulang-ulang. Kalau memang itu persoalan sangat penting sekali. Maka oleh karena itu saya wanti-wanti banget, ngajak banget untuk istighfar orang tua mah ini jangan kagak seorang pun jangan nggak ngamalin. So ini enteng banget kita. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Maka setiap hari orang tua kita ngurangin dosanya. Dia kalau kedengaran sama telinga kita, panggil kita, minta dibantuin, nah gitu. Maka oleh karena itu alhamdulillah, dan pengajian kita hari Jumat, kalau malam Jumat begini kita hadiah kali kubur langsung online itu. Tapi kalau hari yang lain pokoknya disampaikan Jumat ya gitu. Maka oleh karena itu alhamdulillah kita dikasih keyakinan oleh Allah, yaitu bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa ditambah pahala dan bisa dikuras habisnya, dikuras habis dosanya. Mudah-mudahan berkah ngaji malam hari ini. Kalau kedua orang tua kita masih ada kesalahan terhadap Allah belum dihapuskan, kita minta kepada Allah dengan wasilah ngaji malam hari ini, mudah-mudahan dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka ngedoakan kepada anak keluarganya semua dijadikan anak yang berkah dan berkah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwajil kubur bin abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wal muallimina wa asatidina wal qarabaina usul arwai ali hadzal waqt panjuri baca. Jangan ya. Ini baca. Ya. Sumal kubur Aji Ane binti Komboy. Baha binti Komboy. Kami binti Komboy. Haji Marhasan binti Sailan. Komang bin Sailan. Husin bin Sailan. Isah binti Kisan. Binan Isin binti Sa'an, Haji Marjuki binti Haji Aman, Nemah binti Haji Nein, Haji Aman bin Sairan, Isah binti Inan, Asdi bin Asim, jamak. Ramdhani bin Zakaria ya. Wa ila arwaya ali hadil qarya sayyulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah satu kali lagi untuk yang baru lahir hari ini 40 hari, yaitu Muhammad Repandi Al-Fatih bin Inan. Mudah-mudahan di panjang umurnya, anak menjadi anak yang soleh, anak yang dapat mendongkrak nasib kedua orang tuanya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah binatil barakah wa salama wa taufiq wal hidayah rabbil balana wa balligh lana muradana wa yassir 'alaina umurana wa qdi jami' hajatina fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.